ada beberapa hal yang menurut saya menjadi kiat sukses bagi kita, dan saya rasa itu tidak sekedar pada pembelajaran di syariah saja. Tetapi mungkin ada beberapa poin atau mungkin sekitar 9 poin lah. Saya suka di angka 9 Ustadz Hendra, jadi Oh saya gitu ya. mau bikin 9 saja Ngabar kriteria. ngabar itu 9 juga Wali Songo ya. Betul, Wali Songo 9. Ternyata angka 9 itu menjadi angka favorit dan angka keberuntungan, maaf. Eh, Seluruh angka akan mendatangkan eh, keberuntungan dan rahmat dari Allah. Jadi minimal ketika berdasarkan pengalaman, termasuk ini juga tentu saja ini tidak selalu sinkron dengan sebuah keberhasilan. Artinya dari sebuah kegagalan atau kesuksesan yang tertunda sekalipun, saya kemudian memberikan eh, kesimpulan bahwa sebenarnya kita harus melakukan banyak hal untuk sukses di segala keilmuan yang kita tekuni, termasuk itu syariah. Yang pertama mungkin termasuk saya sendiri hari ini juga harus memulai niat dan fokus pada tujuan yang kita tentukan sendiri. Tentu saja ini akan berkaitan erat dengan seberapa yakin kita pada substansi atau pada tujuan yang sudah kita tetapkan sendiri. Kemudian yang kedua, minimal kita harus memiliki strategi ya, meski sesederhana mungkin. Karena menurut saya inspirasi strategi dalam pencapaian tujuan itu juga termaktub di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam juga harus mulai mulai terbiasa untuk merancang sebuah strategi dalam kehidupannya secara menyeluruh untuk berhasil dunia akhirat maupun pada strategi kecilnya. Yang ketiga, menurut saya kita harus memiliki tahapan. Dalam setiap tahapan itu kemudian kita harus melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum, apa kendalanya, apa jalan keluarnya, dan lain sebagainya. Kemudian sedikit naik pada 3 tahapan tadi, pada 3 hal tadi, kita mungkin menurut saya harus selalu berusaha mengembangkan pola pikir kritis atau critical thinking. Saya rasa dulu ketika kita belajar mantik di pondok, zaman saya dulu masih ada mata kuliah mantik ya, ada mata pelajaran mantik. Ternyata logika mantik ini harus kita kembangkan menjadi pola pikir kritis atau critical thinking. Kemudian agar kita tidak terjebak pada sebuah kegagalan, atau mungkin kadang seseorang itu bisa jadi putus asa ya ketika ingin mencapai sesuatu ternyata tidak tercapai, tidak lulus, tidak lolos, maka mungkin kita perlu memiliki alternatif solutif atau kompleks problem solving, atau memiliki beberapa alternatif. Kalau saya gagal di sini, maka saya harus begini. Kalau saya gagal di sini, kita harus begini. Maksud saya seperti itu. Kemudian menjalin komunikasi dan relasi yang baik, menurut saya itu juga harus selalu kita lakukan, seperti apa yang sekarang Ustadz Hendra lakukan bersama kita pada Zoom kali ini. Ini salah satu komunikasi awal dan relasi baru yang kita bangun ya Ustadz Hendra. Sebelumnya kita sama sekali belum pernah bertemu ketika di Ngabar dulu. Yang kedua mungkin kita harus selalu mengembangkan kreativitas. Kemudian juga kita perlu mengembangkan kolaborasi, dan yang terakhir di angka ke-9, ini betul 9 apa enggak ya? Saya 9. Ya, adalah berdoa. Meskipun saya menaruh berdoa ini sebagai ending dari 9 poin tadi, tapi berdoa ini merupakan salah satu unsur terpenting dari kiat sukses seorang muslim. Nah, mungkin saya juga sepakat pada adagium yang seperti ini. Setelah kita mengupayakan segala usaha, olah pikir, dan mengerahkan seluruh tenaga, maka biarkan doa dan takdir bertarung di ujung langit.